Shalom, perkenalkan nama saya Moranda Sinurat dari kelas 12 PIP 1 SMA Negeri 1 Panguluran. Di kesempatan kali ini saya ingin mengajak semua teman-teman saya, teman-teman remaja Kristen saya, teman-teman seiman saya untuk mewujudkan demokrasi dan HAM dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam video saya ini saya mengambil 3 ayat Alkitab mengenai tentang demokrasi dan HAM. Yang pertama itu saya ambil dari Galatia 5 ayat 13-15. Berikut penjabaran saya. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini berisi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai alat untuk hidup dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Negara yang berdemokrasi tentunya membebaskan semua rakyatnya untuk bebas dalam mengemukakan pendapat dan lain sebagainya. Meskipun semuanya orang bebas untuk berpendapat, bukan berarti nilai kesopanan dan saling mengasihi dapat kita singkirkan. Seperti ada istilah, bebas bukan berarti bebas dalam melakukan semua hal yang diinginkan. Bebas yang sejati memiliki cara dan seninya tersendiri yang akan selalu terikat dengan semua hal yang ada di kehidupan ke depannya. Tuhan Yesus sebagai kepala dari gerejanya ingin agar anggota tubuhnya, yakni orang-orang percaya, dapat menerapkan satu kepahaman yang terarah hanya kepadanya, serta memahami makna kelahiran Yesus Kristus sebagai salah satu bentuk janji Tuhan kepada orang percaya. Sejatinya demokrasi boleh ada hingga saat ini semata-mata sebagai bentuk kasih Allah terhadap manusia, sehingga apa yang terbaik dan diperlukan oleh manusia akan Allah berikan. Namun itu semua haruslah kembali berakar kepada Allah dan untuk Allah. Yang kedua yaitu Markus 12 ayat 13-17. Berikut penjabarannya. Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, tentunya akan dijunjungnya tinggi antara hak dan kewajiban rakyat yang berada di negara tersebut. Jika berbicara mengenai hak, tentunya akan muncul banyak jenis hak yang akan diperoleh oleh tiap orang yang berada dalam negara demokrasi, seperti hak memungut suara, hak untuk bebas mengemukakan pendapat, dan lain sebagainya. Sedangkan salah satu kewajiban rakyat dalam negara demokrasi dapat seperti membayar pajak dengan taat sesuai dengan besaran perhitungan yang telah ditetapkan. Dalam kitab Markus ini menceritakan beberapa orang yang bertanya kepada Yesus perihal membayar pajak. Yesus menegaskan kepada kita sekali lagi hendaknya kita melakukan kewajiban yang telah diberikan atas diri pribadi, apa yang seharusnya diberikan dan dipersembahkan kepada Allah, maka perbuatlah demikian. Apa yang seharusnya diberikan kepada negara seperti pajak, hendaklah kita juga taat untuk melakukan seperti halnya karakter Kristus yang selalu menaati keinginan Bapa. Pajak merupakan iuran yang dipungut oleh negara dari orang-orang yang telah memiliki atau memenuhi persyaratan tertentu, baik itu melalui segi usia atau jumlah pendapatan. Pajak dalam demokrasi memiliki peranan yang sangat besar dalam proses berjalannya administrasi negara, dalam pembiayaannya dalam jangka waktu tertentu. Pajak yang diterima dari rakyat akan disalurkan dan dipungut melalui rakyat lainnya sebagai wakil yang mana seterusnya digunakan demi pembangunan dan kesejahteraan rakyat itu sendiri. Cara hidup gereja modern dapat seperti membayar pajak dan memahami ayat Alkitab tentang hari Sabat saat melakukannya. Gereja juga harus taat kepada pemerintah yang sedang berlangsung, karena pemerintahan yang berlangsung juga ada karena kuasa Tuhan di dalamnya. Yang ketiga yaitu Mazmur 146 ayat 5-9. Berikut penjabarannya.
Ayat Alkitab tentang demokrasi dapat kita lihat dalam Perjanjian Lama, yakni dalam kitab Mazmur ini. Dalam ayat Alkitab tentang demokrasi ini menekankan jika Tuhan merupakan tempat pertolongan bagi orang yang tertindas dan lemah. Allah yang adil bagi orang yang tertindas dan terperas. Allah yang menegakkan kepala orang yang tertunduk dan menjaga anak-anak yatim dan janda. Dalam demokrasi digambarkan secara nyata jika semua manusia, terutama rakyat, memiliki hak yang sama dalam menentukan hidupnya, karena Tuhan tentunya akan memberikannya yang terbaik kepada kita. Bukan apa yang kita inginkan, namun apa yang kita perlukan. Semua itu telah direncanakan dan ditetapkan Tuhan bahkan sebelum seseorang ada di dunia ini. Tuhan adalah Alfa dan juga Omega. Tuhan menetapkan dan merencanakan dari awal hingga akhir. Bahkan dalam penyaliban Yesus, sebagai keteladanan Yesus Kristus, tetap tidak ditinggalkannya. Tidak mungkin Tuhan akan membiarkan kehidupan manusia di tengah jalan. Demokrasi ada dalam peradaban manusia semata-mata sebagai bukti nyata bahwa manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang paling disukai, sehingga berpendapat dan suara yang diutarakan boleh disalurkan dan didengarkan kepada orang lain. Berikut adalah penjabaran saya, sudah selesai. Sebelum saya mengucapkan kalimat penutup, saya ingin mengajak semua teman-teman saya, teman-teman remaja Kristen saya, mari kita mewujudkan demokrasi dan HAM ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, memperbaiki perilaku kita, menyeimbangkan hak dan kewajiban kita, lebih melakukan kewajiban, baru setelah melakukan kewajiban mari kita juga mengambil hak kita. Jangan terlebih dahulu kita menuntut hak kita daripada melakukan kewajiban kita sendiri. Untuk itu saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Sampai jumpa kembali. Shalom. Terima kasih.